sama aku, Mas. Mas, Mas, kenapa, Mas? Mas, tenangin diri dulu, Mas. Tenangin diri dulu kamu, Mas. Cerita sama aku. Ada apa? Semua itu berawal dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Nak, kamu dulu kan dekat sama ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini nak, ibu tuh mau ngabarin. Bapak kemarin jatuh di kebun dan sekarang sedang berada di klinik. Kemungkinan ibu butuh dana tambahan. Apa boleh nak kalau ibu dan bapak pinjam uang kamu dulu untuk kesembuhan bapak? Iya, Bu, boleh. Nanti aku transfer ya, Bu. Lalu sekarang kabar Bapak gimana, Bu? Ini lagi di rumah sakit, tapi alhamdulillah udah sadar nak. Alhamdulillah. Oh, iya, baik, Bu. Nanti aku telepon lagi ya, Bu. Ini aku lagi kerja. Ya nak. Hati. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Adekku udah pulang. Iya, Mas. Mas, kamu udah tahu kabar Bapak? Udah. Ya kita doain aja ya Bapak supaya lekas sembuh deh. Iya, Mas. Amin. Tapi, Mas, ada yang mau aku omongin. Ada apa deh? KT aku belum dibayar, Mas, semester ini. Oh, kapan masa tenggatnya? Minggu depan, Mas. Kalau enggak, aku nggak bisa ikut terus. Kapan ya? Iya, Mas. Ya udah, coba masuk usahain ya, Dek. Baik, Mas. Makasih ya, Mas. Udah, aku masuk dulu ya. Iya, rajin aja ya kuliah. Iya. Pinjem aja kali ya. Halo bro, lu lagi sibuk nggak? Gini bro, sorry banget nih, gue lagi ada kebutuhan. Bapak gue lagi sakit keras bro, jadi gue butuh duit. Duitnya 10 juta bro. Seadanya aja gimana? Oh, ya udah bro, nggak apa-apa. Makasih ya. Ya, hati-hati. Bisa ya? Gue telepon si Ica aja dah. Bisa juga. Siapa lagi ya? Halo kok, lu ada di mana? Ini nih kok, gua ada kebutuhan urgen nih. Gue butuh duit untuk obat bapak gua. Gue butuh duit cepat. Lu ada nggak? Nggak ada ya? Ya udah. Lu ada solusi? Solusi apa? Hah? Pinjol? Emang nggak bahaya kok? Lu pernah pinjam di situ? Gimana caranya? Tuh, cairnya cepet nggak? Ya udah. Oke kok, nanti gue coba itu. Makasih ya. Eh, Gitu ada orang jual gorengan. nggak tahu. Jadi gue kira yang sebelumnya itu yang paling enak. Lebih awal yang ini. Iya. Oke lah. Jadi besok lu beliin aja gue ini. Mau beli lagi? Hah? Ini ada duitnya, aman. Ya oke. Oh ya, lu tahu nggak?
Bapak udah belum? Oh, tahu lah, kan ibu juga ngomongin aku tadi. Alhamdulillah sih mas. Oh ya, makasih juga ya mas, udah bayarin aku kuliah juga. Kalau enggak, aku nggak bakalan bisa UAS. Masih ya. Kamu kak. Lo tau nggak itu kan cepat dulu dong emas lu. Yes, iya deh, yang penting tuh kata ibu. Apa? Afif, ayo ditunggu mantu, ayo mana? Enggak, lo jangan ngurusin itu. Lu belajar benar-benar dulu, jangan ngurusin jodoh gua. Belajar benar itu kan urusan aku, mas. Yang penting itu urusannya cari jodoh. Tapi BTW, kalau misalnya mas udah dapat istri, jangan lupa ya. Apa mak? Oke. Bisa juga gue bayar pinjaman ini. Saldo gue udah cukup nih. Gue bayar dulu aja. Oke. Ternyata gak seburuk yang gue kira ya pinjaman ini. Aduh. Bentar, Mbak. Kenapa motornya mas? Bentar, Mbak, ada sesuatu nih sama motor saya. Saya cek bentar ya. Iya deh. Mbak boleh turun? Ada aja sih. Ntar Mbak ya, saya cek dulu. 10 menit bisa nggak, Pak? Ya. Saya kan buru-buru nih. Ntar saya cek aja. Aja soalnya. Udah deh, cek dulu aja. Bentar Mbak ya. Maaf. Ya. Saya buru-buru nih. Saya soalnya mau kerja kan. Maaf Mbak ya. Mana ya? Jadi gini aja dah. Mbak cancel aja orderannya dan cari driver lain, maaf Mbak ya. Ya elah mas. Ya udahlah. Nih. Mas. Maaf Mbak ya. Ya. Mira ya? Almira, iya mas. Silakan naik. Dah mas. Bentar Mbak ya. Kenapa motornya? Hmm, Nyala nggak nih? bentar Mbak, coba saya cek dulu. Turun nih. Ya. Apa sih motornya mas? Saya buru-buru nih, ditungguin sama temen saya. Bentar Mbak, saya cek dulu bentar ya. Saya coba Udah hidupin. lama. Masa sih? Nyala nggak nih motor? Bentar Mbak, bentar Terus lagi saya Mbak ya. gimana? Saya udah tunggu teman-teman saya nih di kafe. Saya mau nongkrong, tahu nggak sih? Sabar Mbak, sebentar Mbak ya. Saya coba hidupin lagi. Deh, gimana nih? Oh udahlah mas, udahlah saya pesan baru lagi aja. Jangan Mbak. Udah saya nanti cancel, saya Sebentar, pesan Mbak. baru. Terus nanti masnya ganti motor biar nggak ada penumpang kayak saya nunggu. Udah, ambil. Udah, Mbak. makasih ya mas. Dah. Kalau gini terus motor bakalan sulit gue dapat penumpang nih. Motor sialan. Kalau gini saldo gue belum cukup nih. Sampai kapan gue bisa beli motor baru? Apa gue pinjol lagi ya? Tapi gue takut bisa bayarnya atau enggak. Tapi kemarin gue bisa bayar. Oh ya udahlah, gue coba lagi aja. Pasti ada jalannya.
Iya, ini Rafif ya. Kamu tahu kan kenapa saya telepon? Ya ada apa? Iya, kamu tahu Kak kenapa saya telepon? Tagihan kamu itu sudah jatuh tempo. Kamu mau bayar sekarang? Bentar Pak, saya minta waktu, saya lagi kerja sekarang, saya bakal bayar kok. Nggak ada waktu, nggak ada. Data kamu udah saya pegang nih, pengen saya sebarin sama keluarga kamu. Jangan libatkan keluarga saya Pak. Jangan gimana kalau belum ada pembayaran. Ini mau saya sebar, kamu gimana sih? Bentar Pak, saya usahakan dulu. Lah, halo? Halo? Duh, gimana nih? Kalau berdasarkan perspektif atau berdasarkan psikologis, orang atau masyarakat itu banyak yang akhirnya tergiur dengan pinjol dan mungkin jadi terjerat dengan pinjol. Itu bisa kita lihat dari, kalau kita melihat dari teori-teori kebutuhannya Maslow, itu kan dimana individu itu punya banyak kebutuhan gitu kan ya. Yang utamanya biasanya karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, ini juga didasari dengan faktor ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan teori kontrol diri itu kan benar-benar yang mempengaruhi kita berperilaku. Dari impulsif kita bisa menjadi konsumtif. Itu yang akhirnya menjadi semakin tidak bisa terlepas dari pinjaman online. Dampak jika individu atau masyarakat terjerat pinjol. Yang pertama, stres itu dia takut gitu kan ya. Dari stres dia kepikiran, dia cemas, takut. Stres itu juga bisa berakibat pada perilaku, gangguan tidur, bisa berpengaruh juga pada gangguan makan. Bisa juga si individu itu akhirnya mengisolasi diri. Dampak psikologis itu bisa mempengaruhi kualitas hidup si individu tersebut dan akhirnya rentan mengalami masalah kesehatan mental. Untuk semua pihak sebaiknya kalau kita ada masalah, yang pertama pasti komunikasi, gitu kan. Dengan siapa kita berkomunikasi? Dengan orang terdekat, lingkungan terdekat kita. Bisa dari keluarga ataupun orang terdekat, entah itu teman, sahabat, pasangan hidup. Kalau untuk yang sudah terjerat, kalau kita akui kalau itu salah, kita terima kalau kita punya masalah, dan kita juga terima kalau kita itu butuh bantuan. Kalau sudah begitu, kita bisa tuh identifikasi emosi kita. Kita buat prioritas. Kita itu mau menggunakan keuangan kita untuk apa? Mana yang lebih penting? Kita tidak gegabah kalau kita mau punya barang. Dengan kita menerima diri kita tahu keadaan kita, terutama keuangan, karena ini urusannya dengan pinjol gitu ya. Dan sebaiknya kalian sudah berkeluarga, bicarakan dengan pasangan, jangan mengambil keputusan sendiri. Bisa mungkin kita tidak terjerat, kalau kita punya kemampuan apa kita usaha kembangkan ya. Kalau misalnya kita pengen, kita nabung dulu.